أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Iya, baik, demikian jazakallahu khairan pada Ustaz yang telah menyampaikan materinya. Kita akan bacakan langsung pertanyaan yang telah masuk ya. Pertanyaan pertama yang berasal dari salah seorang rumahan Ustaz. Ini pertanyaan: belakangan Ana banyak melihat saudari-saudari akhwat bercadar tampil eksis di sosial media. Apakah yang seperti ini benar diperbolehkan Ustaz? Karena ada yang bilang asal tertutup wajahnya nggak apa-apa. Mohon nasihat Ustaz. Ketawa orang dengan alasannya. Apa? Tertawa orang mendengar alasannya. Akhwat bercadar, di belakangnya air terjun atau menara-menara terkenal dunia. Ayo, tolong. Lalu media sosial foto. Ngapain sih? Tebar di media sosial. Saya sedang di sini, saya sedang di sini, saya sedang di sini, saya sedang di sini. Dengan aneka ragam pose, cara berfoto, aneka ragam raut mimik wajah kalau yang tidak bercadar. Yang bercadar pun sebenarnya senyum-senyumnya, tertutup sama cadarnya. Tak begitu seorang muslimah. Seorang muslimah itu lebih banyak menghindar daripada tampil. Lebih banyak menutup diri dari laki-laki daripada dikenal laki-laki. Lebih banyak di rumahnya daripada di luar rumahnya. Kalau keluar rumah hanya untuk kebutuhan dan hajat yang tak bisa tidak. Tak untuk nongkrong, tak untuk pergi berleha-leha, tak untuk. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna. Diam dirilah kalian di rumah, tak keluar. Sekarang saya di rumah Ustaz, namun foto saya menyebar seluruh Indonesia. Itu sama saja tidak menerapkan ayat waqarna fi buyutikunna. Maksud waqarna fi buyutikunna, engkau dan komunitas kecilmu saja. Kalau ataupun engkau akan ngajar sesama wanita. Kalau ataupun akan beraktivitas sesama wanita. Tidak di komunitas yang di dalamnya ada percampuran. Itu yang benar. Itu yang ideal. Lihatlah istri, coba lihat. Siapa istri Abu Bakar? Coba. Siapa istri Abu Bakar? Suaminya lelaki terkenal, hebat. Siapa istrinya? Tuh, nggak tahu kita kan? Itu tanda apa? Istrinya nggak tampil kayak suaminya. Istrinya nggak tampil kayak suaminya. Kita tahu istri Ali karena itu putri Nabi. Siapa namanya? Fatimah. Kita tahu nama istri-istri Nabi karena istri Nabi, ibu kita, Ummahatul Mukminin. Coba lihat, setelah Nabi ada Abu Bakar. Siapa nama istrinya? Antum tak tahu. Umar, siapa nama istrinya? Antum tak tahu. Utsman, siapa nama istrinya? Antum tak tahu. Pertanda apa ini? Pertanda mereka tidak eksis seeksis suaminya di komunitas. Komunitas mereka, komunitas khusus. Tidak diekspos. Aisyah pun
radhiyallahu anha, pertama istri Nabi, yang kedua berilmu, sehingga didatangi untuk ditanya. Itu pun ketika ditanya, didatangi di rumah dan ditanya di balik tirai. Orang butuh ilmunya. Kenapa? Karena Aisyah hidup bersama Rasul di dalam rumah. Para sahabat banyak tak tahu kegiatan Rasul di dalam rumah karena tertutup oleh dinding-dinding rumah. Yang tahu istri beliau. Itu pun tak membuat majelis. Aisyah, tak ada wanita yang lebih alim daripada Aisyah dari umat ini. Tak pernah membuat majelis. Ditonton rame-rame, disaksikan laki-laki dan wanita. Padahal wanita paling alim dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kealiman Aisyah mengalahkan banyak alimnya lelaki dari sahabat Nabi. Ada 7 penghafal hadis Nabi terbanyak. Salah satunya hanya perempuan, yaitu Aisyah. 6-nya laki-laki. Artinya, hafalan Al-Quran Aisyah mengalahkan banyak kaum laki-laki dari sahabat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu. Itu pun tak tampil mengajar di depan umum. Ditanya, ia jawab. Bertanya pun di balik tirai. Ini real kehidupan di zaman Rasul. Ana tidak buat-buat. Silakan baca sejarah sendiri. Buka sejarah Rasul setelah Rasul wafat, apa yang terjadi. Ada kitab-kitab para ulama berbicara. Saya rasa cukup untuk jawaban atas akhwat yang suka pajang-pajang. Boleh majang. Asal yang kau pajang hanya daganganmu. Kue pajanglah. Pastel pajanglah. Kue bolu yang kau produksi pajanglah. Jangan dirimu yang kau pajang. Wallahu a'lam.